Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang mungkin sering banget teman-teman hadapi pada saat ingin membeli kamera second. Nah, bagaimana cara memilihnya supaya kita tidak salah pilih? Nah, disimak video yang kali ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang selalu kirim email ke martasuherman@gmail.com, yang selalu drop komen dan juga share bagi teman-teman lainnya. Dan mungkin ada teman-teman di sini yang baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di-subscribe karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, buat kamu-kamu pencinta fotografi yang mungkin baru aja belajar, lalu masih bingung mau pilih kamera apa ya, karena kalau kita belajar fotografi otomatis kamera dan lensa itu wajib banget untuk dimiliki. Sama kayak pembalap, kalau mau belajar balapan tapi nggak ada mobilnya kan bingung ya, gimana caranya gitu. Nah, di sini memang menjadi banyak sekali kebingungan karena produsen kamera itu banyak. Dan zaman sekarang juga pilihannya juga menjadi sangat banyak. Dan kemudian opsi yang menarik juga adalah apakah kita akan membeli kamera yang baru atau kamera second nih. Karena biasanya kamera second itu cukup menggoda karena harganya mungkin jauh lebih murah. Tapi harus hati-hati pada saat kita memilih kamera second. Karena seperti namanya, kamera second artinya sudah pernah ada orang sebelum kita yang menggunakan kamera tersebut. Jadi poin-poin apa aja yang harus kamu perhatikan sebelum kamu membeli kamera tersebut? Nah, disimak sampai habis. Poin pertama yang sifatnya non-fisik dulu nih. Buat teman-teman mungkin awal-awal pasti banyak yang pertimbangannya adalah karetnya bagus apa enggak, tombolnya apa enggak, cocok apa enggak, berat apa enggak. Nah, itu pasti yang pertama dipikirkan fisik. Tapi satu poin yang wajib kamu ketahui dulu sebelum masuk ke pengecekan fisik adalah kamu harus mengetahui tanggal produksinya dari si produk kamu ini sendiri. Artinya bukan tanggal produksi benar-benar kayak akte lahir, tapi teman-teman coba browsing tipe kamera ini dirilis pada tanggal berapa dan tahun berapa. Karena biasanya teknologi gadget-gadget seperti kamera, lensa, dan sebagainya itu cepat banget berkembangnya. Dan teman-teman harus tahu kalau usianya sudah cukup panjang, artinya juga kita sudah tahu kalau zaman sekarang produk tersebut sudah discontinue, artinya sudah tidak diproduksi lagi. Dan biasanya harganya juga akan lebih drop atau lebih murah ya dibandingkan dengan kamera-kamera yang baru aja dirilis. Tapi salah satu poin juga yang harus diperhatikan adalah ada beberapa kamera mungkin yang bisa dibilang kamera legendaris. Nah, kamera legendaris ini adalah kamera-kamera yang mungkin secara diproduksi nggak banyak, tapi sangat diminati oleh banyak sekali konsumennya. Sehingga barang ini menjadi barang langka, sehingga menjadi item yang harus dimiliki oleh beberapa fotografer. Nah, jadi caranya gampang banget, teman-teman coba di browsing aja, coba googling. Di sana biasanya, misalnya saya ambil contoh Nikon D90, coba di search di sana kapan rilisnya. Dan di situ kamu akan mengetahui bahwa seberapa panjang sih atau seberapa tua gitu kamera ini sudah ada di pasaran. Artinya ketika kamu berharap mendapatkan kamera yang baru mungkin agak susah. Mungkin ada tapi orang-orang tertentu yang memang sengaja membeli untuk menyimpan gitu ya. Artinya sebagai item yang dikoleksi sama mereka. Tapi biasanya item-item ini kalau sudah let's say udah 10 tahun atau 15 tahun udah pasti nggak ada seri barunya. Jadi teman-teman harus tahu poin itu pada saat kamu memilih. Setelah itu baru kamu akan melihat bagaimana kondisi fisik dari kamera yang akan kamu beli. Nah, zaman sekarang mungkin banyak banget orang-orang yang menjual kameranya second secara online, masuk ke Tokopedia, Shopee, atau apapun itu ya. Dan biasanya yang online ini kan kelihatannya menarik gitu ya, angkanya oh kayaknya murah nih, harganya cocok. Tapi teman-teman sebaiknya walaupun dijual secara online, coba disempatkan waktu untuk bertemu dan melakukan cek fisik. Kita harus mengecek fisiknya secara teliti sehingga tidak ada tombol-tombol atau bagian dari kamera yang kamu beli ini memiliki masalah. Nah, kemudian seperti biasa, paling gampang yang pertama kali kita lihat adalah yang terlihat oleh mata kita dulu. Itu poin-poin yang harus kamu periksa.
Jadi pertama cek fisiknya, apakah ada yang penyok atau misalkan ada yang somplak nih, atau catnya sudah ngelotok atau karetnya udah kering. Nah, itu beberapa poin-poin yang secara fisik yang kamu bisa lakukan untuk pemeriksaan. Lalu teman-teman juga harus tahu misalnya kayak karet itu, karet yang kering kayak gimana sih pada saat dipegang, dia tuh nggak moist kayak seperti karet-karet yang baru dari kamera baru gitu ya. Lalu kemudian juga poin berikutnya adalah mengenai tombol-tombol. Jadi tombol-tombol dari kamera itu pastikan itu berfungsi dengan sempurna, artinya tidak ada yang macet atau ada tombol yang mungkin hilang gitu ya. Setelah itu juga teman-teman harus perhatikan kayak misalnya colokan-colokan di samping ataupun di bawah ada lubang untuk biasanya digunakan untuk plate ya, plate kamera plate gitu untuk menggunakan tripod. Itu kalau misalnya fotografer sebelumnya itu menggunakan di laut, katakan dia suka foto seascape, landscape yang biasanya di-link dengan air hujan, air laut. Nah, itu harus diperhatikan apakah berfungsi dengan baik juga. Artinya bisa aja dia terkena air laut ya, air garam, dan mungkin terjadi korosi sehingga bagian-bagian tertentu itu mengalami karat sehingga tidak berfungsi dengan baik. Nah, dampaknya adalah kita harus mengganti part-part tersebut seperti board yang di samping itu untuk biasanya ada beberapa colokan untuk tethering. Kayak di tempat saya ini misalnya ada colokan untuk mikrofon gitu ya. Jadi bagian itu harus diperhatikan baik-baik dan dicoba pada saat kita melakukan pemeriksaan. Jangan sampai udah dibawa pulang, udah bayar, udah lunas, habis itu baru komplain gitu ya. Jadi tuh make sure itu dicoba satu persatu semuanya. Kemudian setelah itu juga poin yang harus diperiksa yang cukup krusial adalah bagian sensor kamera. Nah, sensor kamera ini yang paling basic, yang paling sederhana masalahnya adalah sensor kotor. Jadi teman-teman mungkin yang sering banget pakai kameranya outdoor, lalu ganti lensa ya. Setelah ganti lensa ternyata banyak debu yang masuk. Nah, sensor kotor juga menjadi satu poin yang harus diperhatikan. Memang tidak merusak si lensa itu sendiri, tapi bisa mengganggu estetika foto yang kita ambil. Jadi pada saat kamu melakukan pengecekan sebelum kamu melakukan transaksi itu, sebaiknya coba kamu cek apakah sensornya kotor atau enggak. Nah, di sini teman-teman bisa cek misalnya kita hadapkan ke langit ya gitu. Nah, di sana teman-teman akan melihat area yang terang. Ini juga bisa dilakukan kalau teman-teman ingin mengarahkan ke tembok berwarna putih. Intinya coba arahkan ke objek yang terang. Nah, ketika objek ini terang banget, lalu kamu coba bikin sedikit over, di situ akan kelihatan misalkan sensor-sensornya ini ada kotoran apa enggak, atau kadang-kadang suka ada benang atau apa. Nah, itu harus diperhatikan, make sure kalaupun kotor masih make sense. Let's say cuma ada satu spot doang, satu titik, itu masih oke. Kemudian yang beberapa poin yang agak seram nih yang harus kamu perhatikan pada saat melihat sensor adalah hasil foto kamu pastikan tidak ada semacam garis gitu ya. Karena saya pernah ngalamin sekali, saya nggak tahu problemnya dari mana, tapi waktu itu kebetulan diganti akhirnya kameranya, si sensornya itu kayak ada baretnya. Jadi dia kayak ada satu garis di sudut gitu, dan pada saat dicek ternyata sensornya itu ada baret. Nah, baretnya itu tidak bisa dibetulkan, maksudnya tidak bisa dibetulkan dengan cara diservis, tapi harus diganti dengan sensor yang baru. Dan kebetulan waktu itu karena saya masih garansi juga, jadi digantilah semua gitu. Jadi diganti dengan sensor yang baru juga. Di sini makanya hati-hati kalau teman-teman mungkin ternyata menemukan kamera yang sensornya udah ada baretnya, karena mengganti sensor itu sama aja kayak kamu mengganti satu kamera baru. Nah, jadi kamu coba di sana foto di beberapa objek gitu ya. Kalau kita cek sensor kotor seperti tadi saya bilang, cari objek yang terang, yang bersih dan terang gitu, putih dan terang. Dan di sini juga mengenai sharpness, kalau kamu emang beli kamera yang mungkin ada lensa kitnya, artinya lensa kitnya juga harus diperiksa apakah lensa kitnya ini jamuran atau enggak. Jadi artinya kotoran itu bisa aja disebabkan dari sensor. Yang kedua adalah dari si lensa itu sendiri, katakan lensanya udah jamuran, dan ternyata itu juga kan jadi PR juga pada saat kita membeli, kita harus melakukan servis untuk membersihkan jamur tersebut. Ada kalanya kalau jamurnya terlalu tebal, itu pun belum tentu bisa diselamatkan. Jadi harus
hati-hati banget. Kemudian setelah itu juga lensa yang kita beli, mungkin pasangannya ini juga harus dicek soal ketajamannya. Jadi ketajaman atau sharpness itu sangat penting banget pada saat kamu memotret sebuah foto. Jadi pastikan jangan sampai kamu membeli lensa yang kurang bagus, atau artinya udah pernah jatuh atau apa tapi tidak diceritakan, ternyata ya foto yang kita buat jadinya nggak tajam sama sekali. Ini balik lagi akan membutuhkan biaya pada saat kamu melakukan servis. Setelah itu kalau kamera yang kamu ingin beli ini sudah ada lensa kitnya, kamu juga harus pastikan untuk membuka atau memasang lensa tersebut, dan pastikan konektor di ringnya itu juga berfungsi dengan baik. Artinya ada kalanya beberapa kamera yang pernah saya hadapi ya, yang pernah saya dan juga teman-teman sih ya. Jadi kadang-kadang kok kayaknya ini autofocusnya nggak jalan, ini nggak jalan, ternyata konektornya itu kotor, atau misalnya ada problem, ada yang rusak, akhirnya autofocus tidak berjalan secara sempurna karena koneksi dari lensa menuju badannya, menuju badan kamera tersebut. Jadi pastikan semuanya terperiksa dengan baik. Setelah itu yang harus diperhatikan adalah shutter count. Shutter count ini memang salah satu poin yang cukup penting ya, karena pada saat kamu membeli kamera itu kita kan harus melihat udah dipakai berapa banyak sih sama fotografer sebelumnya, karena fotografer itu kan beda-beda peruntukannya. Ada yang memang hobi, katakan cuma weekend doang dia foto, ada lagi mungkin yang jurnalis yang mungkin setiap hari harus foto, cari file, cari foto untuk dilaporkan, atau yang sifatnya dokumentasi ya, yang setiap kali wedding atau event-event kantor mereka melakukan photoshoot. Nah, otomatis shutter count-nya itu berbeda-beda. Jadi shutter count itu menentukan berapa banyak kamera kita sudah digunakan. Nah, ada yang orang bilang kayak gimana ya ini shutter count kalau misalkan sampai sudah habis. Jadi shutter count ini sebenarnya hanya untuk penanda saja apakah kamera kita itu sudah bekerja maksimal atau belum. Artinya maksimal, ada beberapa kamera katakan maksimal shutter count dia misalkan 200.000 shot. Jadi pada saat 200.000 shot itu dia nggak bisa dipencet lagi. Jadi dia cuma menandakan bahwa oh ini udah mencapai limitnya loh gitu. Tapi bukan artinya kamera itu harus dibuang gitu. Di sini nggak juga, teman-teman bisa ganti si alat partnya ini, part yang disebut dengan shutter count-nya ini. Atau ada beberapa teman-teman yang lain ada yang tahu katanya bisa di reset. Nah, apakah perbedaan antara ganti part baru dan di reset itu berbeda jauh? Buat teman-teman yang mungkin tahu jawabannya bisa tolong tulis di kolom komentar di bawah ini supaya teman-teman lainnya juga bisa ikut belajar. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu gimana caranya ngecek shutter count kamera kita, teman-teman sebenarnya bisa pergi ke beberapa situs ya, situs-situs yang memang diperuntukkan untuk menghitung shutter count. Jadi biasanya kamu jepret terakhir gitu ya. Nah, kemudian file yang terakhir ini kamu upload ke website tersebut, dan biasanya dia akan bisa membaca ini udah shoot yang keberapa gitu. Dan itu cukup membantu pada saat kamu ingin menjual kamera kamu supaya bisa relate dengan harga pasaran. Nah, kalau bicara tentang harga pasaran, ini adalah harga yang sulit banget ya buat saya untuk memberikan suggestion kira-kira kalau misalnya saya ingin menjual kamera saya second atau saya ingin membeli kamera second, itu memang harga di market itu agak sulit di tracking karena pastinya usia dari kamera itu sendiri punya pengaruh. Katakan saya baru beli kemarin nih, saya jual lagi dalam jangka waktu 3 bulan, pasti tuh angkanya masih bagus, katakan cuma turun, ya paling cuma turun 1-2 juta aja gitu ya. Atau misalnya teman-teman, oh udah setahun kira-kira saya mau dijual di angka berapa ya, atau beli di angka berapa. Itu biasanya saran saya sih teman-teman coba cek harga yang paling banyak di pasaran. Sebenarnya ada cara lain adalah dengan menghitung depresiasi ya. Jadi misalnya kamera itu sudah berapa lama usianya, lalu dihitung dengan tahunnya sampai tahun sekarang itu. Jadi dianggap kira-kira depresiasinya itu jadi berapa. Tapi mungkin agak sedikit kompleks buat beberapa orang, tapi mungkin itu bisa jadi patokan juga kalau teman-teman di sini ingin menghitung secara nominal depresiasi sebuah kamera. Kemudian buat teman-teman di sini mungkin yang terakhir adalah poinnya menanyakan belinya kemana ya kalau mau beli kamera second atau ingin menjual kamera second. Pastinya yang pertama kita bisa langsung direct, jadi teman-teman bisa langsung direct ke usernya langsung, atau bisa melalui beberapa toko yang memang menjual kamera-kamera second. Kalau ditanyakan apa sih plus minusnya antara kita beli
langsung sama kita menggunakan perantara, ada toko kamera gitu ya, atau dari website. Nah di sini pastinya kalau kita beli direct ke usernya, apalagi kalau orangnya kita kenal dengan baik ya, di sini pasti otomatis kita bisa menanyakan mengenai sejarah dari kamera tersebut. Artinya ketika kita kenal dengan orangnya, kenal baik, pasti kan dia akan cerita macam-macam ya. Apalagi sebuah kamera itu misalnya kameranya jatuh, pernah diservis berapa kali, itu kan kadang buat beberapa orang tidak ingin diucapkan gitu, tidak ingin diceritakan supaya nilai jualnya tetap masih terjaga. Tapi kalau kamu ketemu dengan orang yang memang kenal dengan baik atau secara reputasi juga dikenal dengan baik, pasti dia nggak akan ngebohongin kamu sih biasanya, karena hubungannya kan koneksinya langsung. Tapi kalau misalkan kamu beli melalui toko kamera tertentu, kamu kan nggak tahu siapa yang jual barang tersebut gitu ya. Jadi artinya sejarah dari kamera itu sendiri pernah ngapain aja itu nggak ketahuan. Jadi teman-teman pasti otomatis ada resiko salah pilih itu pasti akan jauh lebih tinggi kalau kita membeli di sebuah toko kamera tertentu. Dan kemudian kalau teman-teman ingin menjual kamera second juga pasti kalau kita jual langsung ke direct user, misalnya saya jualnya 10 juta gitu ya. Nah itu kan pasti bisa dapatnya sesuai dengan angka yang kita inginkan. Tapi kalau kita menjualnya melalui perantara, melalui toko atau apa, pasti kan harganya akan lebih murah. Karena mereka tampung dulu gitu, habis itu mereka baru jual lagi. Artinya mereka juga membutuhkan profit ya di sini. Jadi ya plus minus sih, kalau mau jual cepat pasti jualnya bisa melalui toko kamera. Tapi kalau misalkan mau jual santai mungkin bisa melalui direct ke kliennya, bisa pasang di internet atau di sosial media, di Tokped atau apa. Nah itu bisa beberapa cara. Jadi kalau saran saya sih tetap saya lebih suka yang beli langsung ke usernya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, oh dia ini fotografer yang liputannya lumayan banyak, artinya mungkin shutter count-nya juga akan jauh lebih banyak. Atau kita tahu, oh si ini adalah fotografer yang hobi nih, kayaknya cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Katakan kalau saya beli dia punya barangnya, harusnya masih shutter count-nya masih cukup rendah. Nah itu mungkin jadi beberapa poin yang bisa teman-teman pertimbangkan pada saat membeli sebuah kamera second. Jadi mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuai apa yang kamu harapkan. Oh ya, saya juga tadi lupa menyampaikan, selain usia rilis dari si produk ini, yang harus kamu perhatikan juga adalah garansi. Jadi garansi ini penting banget kalau kamu membeli kamera yang masih garansi, dan biasanya garansi itu sekitar 1 tahun ya. Pasti nilai jualnya akan lebih tinggi karena selama 1 tahun itu kalau terjadi kerusakan atau apa masih dapat free garansinya, jadi servisnya masih dapat gratis gitu ya. Nah di sini penting banget, jadi teman-teman harus pastikan masih garansi apa enggak. Tapi ya itu biasanya garansi itu masih hanya berlaku untuk 1 tahun dari pembelian. Saya nggak tahu beberapa produk mungkin agak berbeda, tapi rata-rata kira-kira di dalam jangka waktu tersebut. Kalau teman-teman membeli kamera pasti akan mendapatkan baterainya juga. Nah di sini juga kondisi baterai coba diperiksa, pastikan baterai yang kamu gunakan itu masih cukup baik, artinya penyimpanan dayanya masih sempurna. Jangan sampai ternyata baterainya udah agak bocor nih, udah gampang ngedrop, sehingga kamu harus beli baterai lagi untuk menggunakan kamera tersebut. Dan kemudian setelah itu mungkin ada beberapa penjual kamera second yang mereka mungkin punya aksesoris macam-macam ya, misalnya baterainya ada 2 atau 3, terus kemudian dia punya L-plate sendiri atau dia punya aksesoris tersendiri yang memang khusus untuk si body kamera ini. Itu bisa aja kadang-kadang menjadi salah satu poin untuk daya tarik pada saat kita membeli kamera, karena kayak oh ini udah lengkap dengan ini jadi harga jualnya bisa lebih tinggi gitu ya. Nah itu mungkin harus diperhatikan juga, jadi itu juga berpengaruh pada angka yang kamu akan keluarkan pada saat kamu membeli sebuah kamera. Jadi memang harga di pasaran itu relatif banget, tergantung si penjualnya dan kondisi dari kamera itu sendiri. Kemudian setelah itu kalau kamu baru beli kamera pasti akan otomatis butuh memori ya. Memory card ini juga salah satu hal yang penting, tapi saran saya sih jangan beli memory card second, karena memory card second itu tidak direkomendasi ya. Dan banyak banget ya kejadian kayak hilang file karena memori rusak atau apa. Nah itu juga harus diperhatikan. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton pembahasan saya mengenai memory card, bisa klik di sini. Siapa tahu bisa membantu teman-teman mencerahkan kira-kira pada saat membeli sebuah memory card itu apa aja yang harus dipertimbangkan. Oke, nah demikian pembahasan saya kali ini mengenai tips memilih kamera second. Buat teman-teman yang mungkin ingin tanya saya
tentang topik fotografi lainnya, teman-teman bisa tulis komentar di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang ingin fotonya dibedah dan masuk ke sesi Q&A saya, juga bisa email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See ya!